A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita tidak akan sampai pada titik ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan ilmu kepada kita semuanya. Karena tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaan, karena sungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi ketakwaan. Ya Allah, sucikanlah hati niat kami semuanya, tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menggapai ridhamu ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik penyuci jiwa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat dan mampukan kami semua mengamalkan ilmu yang telah Kau ajarkan. Pahamkan kami terhadap agama ini ya Allah, agar kami semakin dekat dan semakin rindu akan berjumpa denganmu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka, rahmati mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Allahumma man kana minhum maitan faj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, siapapun di antara mereka yang sudah mendahului kami ya Allah, maka jadikan tempatnya hari ini adalah taman daripada taman-taman surga. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburannya tempatnya adalah api daripada api neraka. Ya Allah, jadikan setiap langkah sejengkal sedikit kebaikan yang kami lakukan adalah cahaya dan limpahan rahmat kepada orang tua kami semua ya Allah. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tenang rasanya, damai rasanya ketika saya masuk di tempat ini. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Raudhatul Jannah. Raudhah artinya taman, Jannah artinya syurga. Mudah-mudahan taman-taman syurga yang kita tempati ini juga isinya sama, yang di dalamnya juga adalah penghuni taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi nama majelisnya Majelis Raudhatul Jannah, begitu? Hah? Majelis Raudhatul Jannah. Ya, majelis itu bagus. Namanya majelis dari kata jalasa yajlisu, tempat duduk, julusan, tempat duduk. Al-ilmu berarti ilmu, majelis ilmu. Majelis ilmu Raudhatul Jannah, tempat duduknya para penuntut ilmu di taman-taman surga. Subhanallah. Itu kalau majelisnya benar. Tapi kalau majelisnya berubah jadi majelis tahkim, apa namanya? Majelis tahkim, majelis menghukumi orang. Jadi tidak jadi majelis ilmu, tapi majelis mencap orang pendosa, mencap orang lebih hina, mencap orang lebih buruk, mencap orang lebih salah, sehingga tidak jadi taman surga.
yang ada jadi taman neraka. Maka kita perlu berhati-hati. Itulah pentingnya kita mengawali setiap kita bermajelis untuk mengawali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang mampu mengontrol hati yang lalai, pikiran yang lupa, dan nafsu yang menggejolak. Saat kita kemudian tidak bisa menahan itu, maka walaupun dibungkus dengan nama surga, tetaplah rasanya neraka. Na'udzubillah. Maka mudah-mudahan minta sama Allah, ya Allah, bersihkan niat kami datang di sini bukan untuk jadi yang lebih baik dari yang lain, bukan merasa lebih hebat, bukan merasa lebih paling surga, tidak. Tapi kami hanya ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mampu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita adalah dari rumah sampai ke surga. Dari rumah sampai ke mana? Ke surga. Saya ingin mengawali bahwa kalau kita membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, maka kita akan temukan bahwa ternyata Allah itu telah menciptakan suatu rumah untuk kita. Allah berfirman dalam surah Ali Imran bahwa awwalu baitin, ya, inna awwala baitin nas lallati bi Bakkata mubarakah, bahwa ternyata rumah pertama, bait artinya rumah. Makanya sering kita dengar Baitul Quran. Baitul Quran. Apa itu artinya Baitul Quran? Rumah Quran. Jadi rumah pertama yang Allah sediakan untuk kita itu ternyata adalah di Bakkah, yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari kota Mekah. Oh, ada kata yang Allah sebutkan dan terperinci disebutkan kata rumah. Berarti manusia itu butuh rumah. Menariknya, kalau Allah sebutkan kata-kata pasangan, Allah itu tidak sebutkan kata-kata rumah. Nah, coba semuanya dibuka daripada surah Ar-Rum ayat 21. Tapi kayaknya ini mah udah hafal semua. Ya. Ar-Rum ayat 21 bunyi tentang apa? Tentang surat undangan, Ustaz, karena biasanya di belakang undangan gitu. Coba buka Ar-Rum. Kalau ngaji sama Ustaz harus bawa buku Quran terjemah, ya, dan kalau bisa buka Qurannya cepat, ya. Ar-Rum ayat 21. Ada lagi mic-nya satu, Ibu. Ada lagi mic-nya satu kalau boleh. Pakai mic supaya tidak hanya Ustaz yang membaca, semuanya membaca. Atau pakai handphone juga tidak ada masalah. Kalau pakai handphone lebih cepat silahkan. Ya, silahkan. Sudah ketemu Ar-Rum ayat 21? Nah, bacakan Ar-Rum ayat 21. Siapa yang mau bacakan? Ayo, dapat pahala nih, Masya Allah. Yang dengar banyak. Oh, subhanallah. Silahkan. Izin Ibu, siapa namanya? Ibu Atika. Ya, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Iya. Bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Bagi kaum yang berfikir, Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berfikir. Di ayat tadi dikatakan bahwa ternyata tanda kebesaran Allah. Artinya kalau mau mendapatkan kebesaran Allah itu ada tandanya.
saya mau ke majelis Raudatul Jannah. Apa tandanya? Nggak ada tandanya, dikasih maps. Langsung sampai tujuan. Ya. Ada tandanya. Mesti ada tandanya. Tapi itu hanya akan dibaca oleh nalar orang-orang yang berpikir. Pertanyaan saya, apakah semua orang yang punya akal itu berpikir? Jawabannya tidak. Semua orang punya akal. Tapi berapa banyak orang yang mau berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Menariknya, di kata Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Tanda kebesaran Allah, ternyata Allah menjadikan kita berpasangan agar apa? Agar litaskunu. Litaskunu, lihat di situ, literlek bahasa Arabnya di Quran. Litaskunu asal katanya nanti sakana. Sakana itu artinya tempat tinggal. Kalau berubah sedikit, tempat tinggal berubah menjadi sakinah, ketenangan. Tapi kalau salah merubah, bukan jadi sakinah, jadi sikin. Apa artinya sikin? Pisau. Sakinah, ketenangan. Salah berubah katanya, berubah menjadi sikin, jadi pisau. Apa artinya? Ternyata kedamaian di dalam rumah itu tidak diukur oleh seberapa kokoh tembok yang kamu bangun. Tidak diukur seberapa mahal rumah yang kamu dirikan. Tapi diukur seberapa mampu rumah itu menenangkan jiwamu dikala engkau gelisah. Itulah disebutkan litaskunu ilaiha. Mohon maaf, Nabi kita itu rumahnya berapa hektar ya luasnya? Kecil apa besar? Bertingkat atau tidak? Pakai granit atau tidak? Ada AC-nya enggak? Spring bednya mereknya apa? Oh, ada mereknya. Daun pelapa kurma. Masya Allah. Tapi tenang enggak di keluarga Nabi itu? Damai enggak di keluarga Nabi itu? Udah damai. Ustaz, terus habis pulang dari pengajian, saya robohin rumah gitu. Oh enggak. Ya, apa saya ganti spring bed Ustaz biar saya damai di rumah? Enggak. Ternyata pelajarannya bahwa selama ini kita salah dalam mencari kedamaian, ketenangan di rumah. Ternyata kedamaian itu ada pada pasangan kita, ada pada keluarga kita. Sehingga sesempit apapun itu rumah, sekecil apapun itu rumah, kalau kita mampu litaskunu, tinggal tenang, mendamaikan satu dengan yang lainnya, maka dia akan menjadi sebuah ketenangan. Kalau tidak, rumah tangga akan berubah menjadi sikin. Apa sikin? Pisau. Lihat, pertikaian yang paling mendalam adalah orang yang pernah saling mencintai, lalu kemudian saling membenci. Makanya bersyukur. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih titipkan kita keluarga. Syukuri itu. Nah, baik, sampai di situ dulu. Ternyata ketenangan itu Allah sebutkan dengan bahasa apa? Sakinah, yang artinya rumah. Rumah itu harus menjadi tempat tenang. Pokoknya di luar boleh banyak masalah, boleh banyak yang menghina, boleh banyak yang membicarakan, tapi kalau saya pulang ke rumah jadi tenang. Maka coba lihat, ayat-ayat tentang ketenangan di rumah itu selalu diawali dengan pasangan. Coba hafal gak doa ini? Rabbana hablana azwajina. Apa itu azwajina? Pasangan. Berarti kita harus mencari ketenangan lewat mana? Pasangan. Baru kemudian apa? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Tapi yang muncul apa? Maaf ya, kalau bukan karena anak saya tidak akan bertahan. Tuh. Berarti dia salah cari ketenangan. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang pertama harus selesai itu adalah dirimu dan pasanganmu. Barulah rumah itu menjadi ketenangan. Baru wa min dzurriyyatina.
Tidak akan ada ketenangan dari anak kalau kita tidak tenang bersama dengan pasangan kita. Subhanallah. Dan ternyata jamaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu mendatangkan ketenangan di rumah, kedamaian di rumah, akan didamaikan juga pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu caranya? Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi ya. Tapi sampai di situ dulu dan kita hantar ke sana nanti insya Allah. Jadi yang pertama sakinah. Yang kedua mawaddah. Apa mawaddah? Mawaddah itu, kalau sakinah itu lebih cenderung hasil ujung, ya. Hasil ujung daripada mawaddah warahmah adalah sakinah. Mawaddah itu pengorbanan kita kepada orang yang kita anggap banyak kurang. Suami kita, banyak gak kekurangannya bu suaminya? Mau suami yang tidak punya kekurangan bu? Mau suami yang sempurna? Ini betul saya kasih nanti. Mau suami yang sabar banget? Mau? Saya kasih resepnya. Mau suami yang baik banget? Baik banget. Mau suami yang soleh banget? Mau maaf ya, nikah sama malaikat kalau mau. Begitu juga suami kalau mau nikah sama istri yang enggak ngomel mulu, yang enggak nanya mulu, nikah sama bidadari. Karena aku baru bidadari dunia, belum bidadari surga. Ya. Masya Allah. Artinya pasti akan ada pertikaian di dalam rumah tangga. Tapi ingat, coba, kalau kita mampu melahirkan mawaddah warahmah, maka lahirlah sakinah. Maka ketika kita sudah melahirkan sakinah di dalam rumah kita, maka insya Allah visi dunia kita selesai. Yaitu visi kita, ikuti saya, bangun surga di rumah. Bangun apa? Catat itu. Kalau perlu tempel di rumah itu. Jadi kalau mau naik sedikit nadanya kepada suami, bangun rumah di surga. Bangun surga di rumah. Akan terbangun surga di mana? Di rumah. Bagaimana sih Ustadz ciri orang-orang yang membangun surga di rumahnya? Baik, kita lihat ya. Kita lihat. Pertama, mulai dulu dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima. Mulai dari surah Al-Waqiah ayat 25, buka. Ciri pertamanya di situ dulu. Al-Waqiah 25. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Jadi kalau mau bangun surga di rumahnya, pertama itu jangan sampai ada perkataan yang sia-sia. Yang kedua apa katanya? Perkataan yang menimbulkan dosa. Tapi jangan malah cari dosa. Jangan malah cari dosa. Apa maksudnya cari dosa Ustadz? Sengaja nyari kesalahan pasangan. Pasangan kita itu sudah punya salah. Ya, maka kita jangan cari-cari lagi kesalahannya. Ustaz, saya ini sudah berumur, ngapain bahas-bahas begini Ustaz? Oh enggak, pasangan itu tidak hanya di dunia, tapi sampai di surga. Nanti orang yang mampu berpasangan dengan surga di rumahnya, insya Allah akan Allah masukkan ke dalam surga bersama pasangannya. Mau? Baik, perhatikan ayat selanjutnya apa katanya. Tidak berbicara yang sia-sia dan tidak berbicara dengan perkataan yang dosa. Terus apa ayat selanjutnya? Kecuali, bacakan ayat selanjutnya. Iya, 26. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Perhatikan bahasa Arab dari ayat 26. Allah berfirman, illa qilan salaman salama. Tidak berkata sia-sia, juga tidak berkata yang dusta. Illa qilan salaman salama.
kecuali perkataan yang selamat. Allah sebutkan 2 kali. Salaman, salaman. Kata para ulama, maksudnya di situ salamun fil qalbi dan salamun fil lisan. Coba diulangi bareng-bareng sambil dipegang hatinya, dadanya. Salamun fil lisan. Ingat itu. Artinya apa? Selama masih bisa perkataan sia-sia itu, perkataan mengandung dosa itu, kamu olah di hatimu, maka tidak usah diucapkan. Sehingga apa? Salamun fil qalbi, salamun fil lisan. Itu maksudnya. Sehingga visi kita membangun surga di rumah kita itu terwujud. Karena kalau kita mau cari di mana tempat kita banyak melakukan dosa, salah satu tempatnya adalah di rumah. Di mana? Di rumah. Dan itu yang sering kita anggap sepele. Kadangkala kita sibuk memperindah tutur kata kepada orang lain, tapi lupa memperbaiki cara kita berbicara kepada keluarga. Kalau kita perhatikan hampir semuanya, 80% permasalahan di rumah itu hanya ada 3. Berapa? 3. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, komunikasi. Kamu sih gak pernah pahamin aku. Ngomong. Suami kita bukan dukun. Papa juga gak ngomong. Nah itu udah selesai. Jadi itu perkataan sia-sia mengandung dosa. Akhirnya apa yang keluar? Kamu gak pernah ngertiin aku. Kamu juga gak pernah ngertiin. Sama anak pun seperti itu. Sama anak itu. Jangan dipaksa anak memahami konsep berpikirnya kita. Kamu tuh gak pernah ngertiin mama. Ya emang gak akan pernah. Kenapa? Karena kita harus mampu berkomunikasi kepada anak. Dari sini dulu nih, mulai nih. Baru nanti dari keluarga sampai ke surga. Coba perhatikan di Quran. Ada iklannya kan? Kalau kita perhatikan di Quran, ya, maka akan ketemu bahwa ternyata yang diajarkan oleh Allah itu komunikasi antara orang tua kepada anaknya. Ingat gak kisahnya Nabi Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, inni ra'aitu fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Nah, aku tuh lihat dalam mimpiku semalam Allah itu nyuruh aku untuk menyembelih kamu. Nah, berarti apa itu? Komunikasi. Kalau enggak, kayak sekarang nih, mama bukan di sini, banyak orang tua. Pokoknya udah ya, mama udah nentuin sekolah kamu tinggal ngikutin. Nanti kamu di sini ada om kamu di sana. Kamu tinggal pergi pakaian rapi ngikutin semuanya om kamu, oke? Oh ya ma. Nah selesai. Tidak ada komunikasi. Sehingga komunikasi itu penting dalam urusan keluarga. Tapi ingat, komunikasinya apa? Illa qilan salaman. Salaman fil qalbi, salamun fil lisan. Alhamdulillah, poin pertama sudah ketemu. Maka lahirlah ketenangan di dalam keluarga yang disebut dengan apa? Sakinah. Maka pulang dari sini, coba sesekali kita itu bisikin ke suami, ya, Pak, yuk kita bangun surga di rumah yuk. Wah enak tuh. Jangan bisik nyalain mulu, Pak. Non transport nih Pak. Nah itu beda itu. Jadi jangan selalu pembicaraannya materialistis, sehingga anaknya pun materialistis. Ketika ingin ngomong ke ibunya atau ke ayahnya, urusannya hanya tinggal materi. Padahal bukan sebatas itu. Lebih dari itu. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis, bercumbu ngomong sia-sia, kemudian begadang di dalam Islam itu dilarang ibu. Tapi kalau begadangnya sama pasangan berpahala. Masya Allah. Ya, begitu juga siapapun di sini yang mungkin sudah didahului oleh sang kekasih tercinta kembali kepada Allah. Ya, mintanya itu jangan, Pak, kamu sih nyesel banget aku. Dan liatin fotonya gitu. Udah kamu mati duluan katanya. Ninggalin aku sendiri lagi.
coba dulu aku nggak nikah sama kamu. Penghuni surga itu tidak begitu. Lihat fotonya sambil dikatakan, Pak, doain mama ya. Insya Allah pesan-pesan papa akan aku usaha wujudkan. Masya Allah. Aku akan selalu kirimkan doa-doa terbaik untukmu. Subhanallah. Indah nggak? Indah. Ustaz, tapi kita kan capek. Semua manusia capek. Buka surah Al-Balad. Buka surah Al-Balad. Semua manusia capek. Ya, nggak cuma istri ya yang capek. Semuanya capek, semuanya capek. Ya. Buka surah Al-Balad. Ketemu Al-Balad ayat 4, baca. Ayat 4 Al-Balad. Pokoknya harus Quran dibontar-bantir kalau sama Ustaz. Surah Al-Balad ayat 4. Ketemu? Sungguh kami menciptakan manusia berada dalam susah payah. Susah apa? Payah. Pertanyaan saya, istri yang tidak soleha, ya istri yang tidak soleha, kan bukan berarti di sini ya. Istri yang tidak soleha, capek apa tidak? Istri yang tidak soleha capek apa tidak, Bu? Capek. Istri yang soleha? Oh, nggak capek? Capek juga, Bu. Ya oke, saya kasih lebih ringan lagi. Sholat capek tidak? Capek. Ngaji? Capek. Maksiat? Mencuri? Ngomongin orang? Oh enggak capek ngomongin orang. Senang katanya Ustaz, ngomongin orang itu damai gitu Ustaz. Puas gitu ya. Capek ngomongin orang itu. Ya, semuanya capek. Catat, tinggal pilih mau capek di bidang apa? Di bidang neraka atau di bidang surga? Semuanya kita capek. Semuanya capek. Tinggal kita mau lelah di mana? Ustaz, tapi kita namanya manusia biasa Ustaz, kita juga harus mengeluh juga di dalam Al-Quran disebutkan. Buka surah Al-Ma'arij ayat 19. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Nanti kita ini memang suka ada di sini yang tidak suka mengeluh. Kalau ada berarti dia punya unsur malaikat. Patut kita belajar padanya. Ustaz juga mengeluh. Ulama juga mengeluh. Semua manusia mengeluh. Bagaimana mengeluhnya? Izin Ibu, dilanjutkan ayat 20. Ketika dilanjutkan yang tadi, Bu. 19 sekarang 20, bacakan. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Terus. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir. Apabila dapat harta, dapat sesuatu, dia jadi kikir. Bukan kita. Kita. Ngaku aja. Lebih baik kita memperbaiki diri. Bukti bahwa iman kita itu sedang berfungsi ketika ada ayat begini tuh langsung memuhasabah diri. Ya Allah, kok kayaknya saya pernah begitu ya. Tapi kalau bukti iman kita sudah mulai dibaluti oleh syahwat, aku mah nggak gitu. Nggak gitu. Perhatikan, kecuali terakhir 40, 20, 22. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Subhanallah. Artinya apa itu? Silahkan kamu capek karena semua manusia itu capek. Silahkan engkau mengeluh, semua manusia itu punya sifat mengeluh. Tapi keluhnya penduduk majelis taklim Raudhatul Jannah dibisikkan dalam sujudnya sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ustaz, tapi kadang-kadang kita nggak kuat. Kita juga pengen meneteskan air mata. Semua manusia menangis. Pertanyaan saya, yang nyiptain air mata itu siapa? Kalau Allah yang nyiptain, sia-sia apa tidak? Tidak. Nangis itu bukan berarti kita lemah. Nangis itu bukan berarti kita tidak kuat. Tapi justru kita sedang dikuatkan oleh Allah. Kenapa? Air mata itu adalah ciptaan Allah. Allah sengaja titipkan kepada hati-hati kita semuanya rasa sedih, agar kita merasa bahwa aku lemah, hanya Allah yang kuat. Maka jadikan setiap tetesan air matamu adalah sujud yang kau harapkan dan kau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Apa itu artinya? Kalau mau bangun rumah di surga, mau bangun surga di rumah,
banyakin sholat di rumah, terkhususnya dalam keadaan sendiri. Ustaz, bagaimana caranya supaya amal saya terjaga? Bagaimana caranya? Perhatikan caranya. Uktum hasanatika kama taktum sayyiatika. Itu konsepnya itu. Tutupilah kebaikanmu sebagaimana engkau menutupi keburukan. Coba. Ada di sini yang mau dibuka aibnya, Bu? Coba maju ke depan, bongkar semua aibnya. Ada? Tidak ada. Tapi kalau disebutkan, berikutnya kita akan undang Ibu A. Beliau adalah seorang seorang E. Wah, subhanallah. Bangga nggak kita? Bangga. Maka cara kita menutupi kebaikan kita dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah di rumah. Maka akan terciptalah bangun surga di rumah. Kata Rasulullah SAW, la taj'al baitukum qubura. Jangan jadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Siapa itu ya Rasulullah rumahnya kayak kuburan? Rumah yang tidak pernah digunakan sholat sunnah. Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran. Kalau ada rumah seperti itu, seperti apa? Gimana tuh kuburan, Ibu? Gelap, sepi, sempit, sendirian. Padahal di situ ada bapak, ada anak, bahkan juga mungkin sudah ada cucu yang nemeni, tapi juga masih merasa sendirian. Akhirnya apa? Matanya panjang dan lebar melihat nikmat saudaranya, tapi tak melihat nikmat yang ada pada dirinya. Terjadi apa tidak? Subhanallah. Maka bersyukur kita hadir di majelis ilmu ini. Kita bercita-cita dari rumah sampai ke surga. Dari rumah sampai ke surga. Sudah. Habis itu apa yang terjadi? Kalau hanya sekedar di rumah saja tidak cukup. Kalau hanya sekedar sampai di rumah saja tidak cukup. Maka yang kedua, kita harus bangun rumah di surga. Bangun surga di mana pertama? Di rumah. Kalau sudah selesai itu, insya Allah visi kedua kita, cita-cita kedua kita, bangun rumah di mana? Di surga. Bagaimana caranya bangun rumah di surga, Ustaz? Bagaimana caranya? Nah, buka surah Al-Mu'minun. Ini orang masih hidup tapi sudah dikasih sertifikat tanah di surga. Buka surah Al-Mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Perhatikan, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang mengaku Islam, bukan orang-orang yang mengaku ikut majelis, bukan orang-orang yang mengaku berilmu, bukan, tetapi yang beriman. Apa sih Ustaz cirinya kalau saya itu termasuk orang-orang beriman? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah getar hatinya. Allah, aku takut ya Allah, aku belum siap menghadapmu ya Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika baca Quran sambil airnya meneteskan, matanya meneteskan air mata, ya Allah, banyak sekali dosaku ya Allah, banyak sekali kesalahanku. Getar hatinya. Itu ciri orang-orang yang beriman. Malamnya akan dihabiskan dengan muhasabah dirinya. Banyak salahnya, muhasabah diri. Ya, siangnya akan dihabiskan dengan ibadah. Pergi kerja, beribadah niatnya, ya. Pergi silaturahmi, niatnya ibadah, ya. Berbicara di depan, niatnya ibadah. Apalagi, ya, bantu orang niatnya ibadah, bukan karena bisa, bukan karena mampu, bukan karena sempat, tidak, tapi saya niat ini ibadah. Enak gak hidupnya kalau begitu, Bu? Kecewa gak kira-kira kalau kita dikhianati? Enggak. Bu, silahkan kecewain aku seluruh dunia, tapi yang jelas Allah bersamaku. Oh, subhanallah. Jangan ditulis ya. Insyaallah. Siapa tahu itu doang yang disampaikan statusnya. Pengajian hari ini. Masyaallah, damai sekali. Orang-orang apalagi cirinya? Qad aflahal mu'minun. Aflaha. Kok kayaknya enggak asing Ustaz sama kata-kata aflaha? Iya, emang enggak asing. Orang-orang mukmin itu selalu memenangkan dirinya dari segala kesibukan untuk memenuhi panggilan Allah. Disebut dengan apa? Hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan.
Menang dia karena mampu mengalahkan nafsunya. Aku penuhi panggilan Allah. Menang dia karena walaupun dia sibuk, tetap Allah itu nomor satu. Menang dia karena dia punya keinginan. Tapi kalau sudah Allah yang manggil, no, aku harus punya panggilan Allah. Aflahal mu'minun. Ini belum masuk cirinya ini, baru pembukaan cirinya. Oke? Baik. Apa sih rinciannya Ustadz? Bagaimana rinciannya orang-orang itu? 1, ayat 2 bacakan. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholat. 1 catat. Orang khusyuk dalam sholat. Catat dulu deh. Ya, catat dulu. Orang yang khusyuk di dalam sholat. Yang kedua, apa ciri yang kedua? Dan menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi kalau misalnya dipanggil nih, udah tahu si teteh yang manggil itu, kalau ketemu pokoknya mah urusannya ndak jauh-jauh lah dari gosipin orang gitu. Ya, bilang aja mohon maaf saya ada kerjaan. Itu 1. 2, kalau ada sesuatu nih, apa namanya, turunannya ayat ini, kalau ada sesuatu yang kita tahu, kalau saya dengar ini adalah bunyinya maksiat, tidak usah dengar. Jangan malah kepo. Tahu nggak sih itu kenapa itu kemarin? Kita mah nggak usah ngomong-ngomong ya. Ini mah bukan ngomongin orang ya. Kita mau mengambil pelajaran. Awalnya ngambil ujungnya. Tapi kan katanya memang begitu. Itu kumaha? Alladzina anil lagwi mu'ridun. Menjauhkan diri dari perkataannya sia-sia, perbuatannya sia-sia. Ustaz, kalau pergi jalan-jalan itu sia-sia? Enggak sia-sia. Soalnya aku bulan depan mau ngajakin suami ke ono kok ini. Sia-sia enggak. Yang penting diniatkan untuk kebahagiaan keluarga. Bukan hanya untuk supaya nih lihat nih, kirim fotonya misalnya, sedang berdoa depan Ka'bah. Oh, Masya Allah. Jangan sampai kita mencari perhatian makhluk tapi lupa memperhatikan siapa yang ciptain kita. Itu enggak yang terjadi sekarang, Bu? Orang sibuk memperindah diri di depan apa? Makhluk. Mohon maaf sama sekali, Bu. Mohon maaf sama sekali. Pakaian kita kalau mau pergi nikahan, bagusan mana dan lebih mewah mana saat pakaian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ayo lo, Ustaz nyinggung aku ya? Enggak. Ini mau bukan di sini. Coba lihat baju-bajunya di sini hadap majlis. Masya Allah. Subhanallah. Pakai parfum yang paling harum, pakai jilbab yang paling, pokoknya kece, soltik, soleha, cantik. Tapi ada orang mukenanya sudah 2 tahun itu aja, bertahun-tahun itu aja. Tapi setiap tahun kalau mau pengantin, Pak, aku belum beli baju baru loh. Ini aku kemarin udah foto pakai baju ini. Hei, Allah ngelihat kamu tiap hari pakai baju yang sama. Astagfirullah. Subhanallah. Kita mau menghadap manusia, kita mempersiapkan yang terbaik. Ya. Ini bukan belain para suami, bukan. Ini ngasih tahu. Kalau menghadap Allah itu harus yang libasut taqwa, pakaian takwa, the best of style gitu loh. Perbaiki yang cakep gitu. Jangan habis masak tiba-tiba langsung wudhu berak Allahu Akbar gitu. Iya kan? Jadi menghadap Allah itu walibasut takwa, pakaian yang takwa, sehingga Allahu Akbar. Oh enak gitu, damai. Ya. Kadang-kadang kita itu lebih peduli terhadap kepentingan kita daripada kepentingan Allah. Benar tidak? Iya. Maka catat, dahulukan kepentingan Allah, maka kamu akan jadi orang terpenting di sisi Allah. Tuh. Dahulukan kepentingan siapa? Maka kita akan menjadi orang terpenting di sisi siapa? Kalau di sisi manusia, Bu, sekarang kita jadi terpenting di matanya, besok-besok kita lakukan satu kesalahan, habis. Betul apa betul? Aku sih dulu semenjak kenal dia sih memang udah tahu ya bakal begini. Udah tahu. Lah kalau astagfirullahaladzim la syarika lahu syai'in. Coba. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jauhi ya, jauhi. Makanya
kalau ada teman yang selalu ngajak kita kebaikan, ya walaupun mungkin sekarang kita sering nggak ngikutin dia, nggak memenuhin dia, nggak patuh, nggak ikut sama dia, nggak apa-apa, pertahankan. Karena kata Rasulullah SAW, "Falyanzur ala dini khalilihi." Kalau mau tahu agama seseorang, mau tahu siapa orang itu, lihat agama temannya. Lihat agama siapa? Temannya. Nah, kalau ada teman-teman seperti ini, Allah, mudah-mudahan kita bersahabat sampai ke amin ya rabbal alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitaban, sebuah kitab, liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Dan tadabbur itu akan sesuai dengan konsep kehidupan kita. Ada orang dia melihat mata ayat ini dengan mata kacamata kehidupannya sendiri. Oh, ternyata begini hasilnya. Ada orang lain mungkin berbeda. Itu namanya tadabbur. Insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Bacakan. Izin saya minum ya Bu airnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat orang yang menunaikan zakat. Ustadz, apa yang mau disakatin? Kan harta saya itu belum sampai nisab, belum sampai haul Ustadz. Apa yang mau disakatin? Oke. Anggap aja kita tidak termasuk orang-orang yang terkena zakat. Tetapi kayaknya matanya di sini tak ayak ya. Semuanya mah sampai haul, sampai nisab. Apa sih maksudnya zakat itu Ustadz? Menghilangkan rasa kepemilikan. Apa? Menghilangkan rasa kepemilikan. Yang membuat hari ini kita bangga, yang membuat hari ini kita susah untuk tunduk, susah untuk khusyuk di hadapan Allah, karena kita merasa memiliki. Ini usahaku, ini kerjaanku, ini gelarku, ini jabatanku, ini rumahku, ini hartaku, ini tanahku, ini sertifikatku. Semuanya merasa memiliki. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini fan. Fan itu apa? Hanyalah semata. Hilang semuanya. Hilang semuanya. Tapi sempat tahu di sini Ibu, kalau ada yang meninggal digalikan kuburan seluas rumahnya terus diabrak-abrakin sama rumahnya gitu, ada? Tidak ada. Jadi menghilangkan rasa kepemilikan. Tidak mesti zakat. Apalagi zakat. Saya tanya, biasanya kita memberi itu karena berlebih, atau karena emang ingin memberi, atau karena ingin mencari ridhonya Allah? Yang banyak yang mana? Berlebih. Kata Allah Subhanahu wa taala, buka surah Ali Imran ya. Ini gaya kita nih. Ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Terus? Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, jadi kalau kita sebalikannya apa? Yang kita berikan yang kita cintai atau yang sudah tidak kita cintai? Nah, coba. Tidak akan sampai kamu dalam sebuah kebaikan sampai kamu memberikan apa yang kamu cintai. Mohon maaf, anak kita cintai enggak? Suami kita cintai enggak? Kalau Allah sudah ingin dia tidak ada di sisi kita, berarti kita harus ikhlas dan ridho melepasnya kepada siapa? Allah. Itu maksudnya itu. Tidak hanya harta, hatta anakmu, hatta suamimu, hatta orang tuamu. Kita cinta, siapa tidak cinta orang tuanya? Tapi kalau Allah sudah menginginkan, yang paling tinggi itu adalah mengikhlaskannya. Alhamdulillah. Maka kita itu diberikan sesuatu apapun itu, catat, anggap itu semuanya adalah amanah. Apa? Amanah. Harta, amanah. Anak, jabatan, gelar, kecantikan. Amanah juga itu kecantikan. Jangan dipakai buat fitnah-fitnah orang. Ya. Ketampanan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau amanah, kita merasa memiliki apa tidak? Tidak. Ini kan cuma amanah. Kalau amanah kita akan ngapain? Ibu,
saya titip ya, ini kue saya, tolong dijagain. 2 hari saya pergi, kira-kira dijaga tidak? Jaga. Berani ibu pretelin kue saya? Allah nitipkan kita harta itu untuk dijaga sesuai dengan kebutuhannya. Allah ngasih kita harta untuk dijaga, bukan untuk kita merasa memiliki. Maka kata Rasulullah SAW, jadikan dunia itu dalam genggamanmu, bukan di dalam hatimu. Kalau hati kita sudah diisi oleh dunia, maka akan timbul rasa cinta. Rasa cinta apa yang akan terjadi, Ustaz? Ya, perhatikan Al-Baqarah. Buka Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tanda-tandanya baginya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka mendapat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya dari Allah. Baik. Dan bahwa Allah sangat keras azabnya. Baik. Jadi ternyata ada orang yang apa itu? Mencintai sesuatu sama seperti dia mencintai siapa? Allah. Yang ngasih sesuatu itu siapa? Jadi kita zolim gak tuh? Kita ngasih sesuatu tapi malah yang dicintai yang lain. Bahasanya aku yang memperjuangkanmu, kamu memperjuangkan orang lain. Allah selalu sayang kepada kita. Mohon maaf, ada nggak yang pernah ditanya sama Allah hari ini, Bu, kan kamu tidak tahajud semalam, kan kamu nggak sholat subuh tadi malam, ya udah hari ini rezekimu setengah aja ya? Ada yang begitu, Bu? Tidak ada. Allah selalu melimpahkan rezekinya kepada kita. Kamu kan hari ini belum ngaji, berarti kamu nggak butuh sama aku. Ya udahlah, hari ini anakmu begini, suamimu begini. Ada? Tidak. Allah sehatkan anak kita, Allah sehatkan suami kita, Allah jaga suami kita. Itu bukan tanda bukti cinta. Cinta. Allah cinta kepada kita. Maka hilangkan rasa kepemilikan. Anggap itu sebagai apa? Amanah. Jadi ciri yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya. Tidak penting berapa nilainya, tapi yang penting seberapa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ciri berikutnya. Kita percepat karena isi kepala sudah mulai kemana-mana. Baik, lanjut lagi. Walladzina hum, ayat 5. Ciri keberapa tadi? Ciri ketiga. Ciri pertama apa? Orang yang sholatnya khusyuk. Ciri kedua, meninggalkan yang sia-sia. Yang ketiga, menunaikan zakat. Ya. Baik, yang keempat sekarang. Ciri orang yang akan dibangunkan rumah di surga. Yang keempat, bacakan ayat 5. Al-Mu'minun 5. Dan mereka ia memelihara kemaluannya. Apa itu maksudnya itu? Jangan sampai kita mengotori nasab. Jangan sampai kita mengotori nasab. Karena nasab itu penting dalam Islam. Coba lihat. Pertama kali anak baru lahir, yang dicari siapa? Ayahnya. Siapa ayahnya? Ada pertama lahir, siapa ibunya? Ada, Bu. Ini siapa? Ayahnya. Nasab. Mau menikah, nasab atau bukan? Nasab. Saat kita ingin kembali kepada Allah, yang ditulis nasab. Maka jangan sampai kita mengotori nasab. Dari mana? Dari mulai menjaga diri kita. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Wahai para wanita, jangan tabarruj, keluar keluyuran kalau enggak penting. Itu maksudnya. Waqarna fi buyutikunna, tapi tinggallah di rumahmu. Ya, tinggallah di rumah. Ngapain?
Doain suami, doain anak. Coba lihat ibu, hampir seluruh anak-anak hebat di dalam Islam itu lahir dari doa-doa ibu yang ikhlas dipanjatkan kepada Allah. Mau lihat buktinya? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membesarkannya, Bu? Ibu atau ayah? Ibu. Ibunya Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, ibu sering dengar nggak disebut dengan namanya Imam Syafi'i? Pernah dengar nggak? Imam Syafi'i pernah dengar? Imam Syafi'i itu masih usia kecil, ayahnya sudah meninggal. Siapa yang membuat dia hebat seperti hari ini? Menjadi seorang imam dunia, Imam Syafi'i. Ibu. Ibu sering dengar nggak namanya hadis riwayat Bukhari? Pernah dengar nggak? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu buta waktu kecil. Tapi lewat doa ibu, dalam kesunyiannya dia menghadap Allah, ya Allah, aku ingin anakku jadi anak yang saleh, bermanfaat. Subhanallah. Dari buta melihat hafal jutaan hadis. Bahkan hari ini kita sebut-sebut hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hari ini kita belajar karena ada hadis dari siapa? Bukhari. Bukhari itu namanya? Bukan. Saking terkenalnya nama tempatnya yang dikenal, namanya Bukhara. Apa namanya? Bukhara. Orang Arab? Bukan. Orang Sudan? Bukan. Orang Uzbek? Tuh, ada yang pernah ke sana? Ke makamnya Imam Bukhari? Subhanallah. Siapa itu yang bisa mewujudkan itu? Doa dari ibu-ibu tangguh, yang salihah, yang berdoa kepada Allah Subhanahu. Artinya, biarkanlah suamimu berikhtiar dan biarkanlah anakmu berikhtiar, tapi kamulah kunci doanya. Waduh, keren tuh. Sayangnya kalau kita kosong, lebih seringnya berdoa atau main TikTok. Wah, soalnya di situ tuh. Sayangnya kalau kita kosong, lebih sering berdoa atau tidung. Ada tuh yang orange hijau-hijau itu, api, gitu, bunyi-bunyinya tuh. Hati-hati. Banyak-banyakin berdoa. Baik. Hadirin sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga dirinya baik-baik. Menjaga nasab keluarga. Maka penting menjaga nasab. Keturunan, betul. Menjaga keturunan. Ayat 8 Al-Mu'minun. Iya. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji. Ya, yang ke-8 berarti menjaga amanah dan janji. Karena kalau tidak amanah, sering ingkar janji, itu sifat dari munafik. Orang munafik punya 3 sifat. Apa yang pertama sifatnya? Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia bohong. Dia dusta. Wa idza tumina khana. Kalau berbicara dia bohong, kalau diberi amanah dia berkhianat. Maka hati-hati kalau itu ada dalam diri kita. Mungkin belum jadi orang munafik, tapi sifat munafik sudah ada dalam diri kita. Yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, ingkar. Maka jangan banyak janji, karena janji itu adalah utang. Nanti kita akan ditagih di hari kiamat. Ibu A, ibu B, janjimu sudah banyak, ditagih kita nanti. Maka menjaga amanah, menjaga janji kita, itu penting. Ciri orang yang akan dibangunkan rumah di mana? Di surga. Nah, yang ke-9, ayat 9, bacakan. Terakhir nih, ciri terakhir. Serta orang yang memelihara sholatnya. Ustaz, tadi kan sudah disebutin sholat. Kok ada sholat lagi? Ada yang tahu jawabannya? Pakai ilmu kiro deh, nggak apa-apa. Ilmu kiro itu apa? Kiro-kirologi. Kira-kira maknanya ngono. Apa? Kira-kira kenapa lagi disebutkan sholat di sini? Coba di belakang ada yang berani. Ilmu kiro salah nggak apa-apa. Udah 2 kali sholat nih. 1 sholat, terakhir juga sholat. Apa bedanya Ustaz? Gimana? Sholat yang pertama dihisab. Bagus. Ada lagi yang lain? Nggak apa-apa. Yuk. Sholat yang pertama itu khusyuk, sholat yang kedua adalah sholat yang pertama dihisab. Masya Allah, subhanallah. Ada lagi ilmu kiro yang lain? Nggak apa-apa. Menurut ibu silakan coba.
Kenapa sholat lagi? Oh, kirain mau ini. Apa lagi kira-kira? Agama. Iya, baik. Sholat yang pertama itu adalah sholat 5 waktu kita. Itu harus khusyuk itu. Harus itu, usahakan khusyuk itu. Ya, sholat 5 waktu. Wajib itu. Wajib kita jaga. Coba lihat diksi kalimat ayatnya. Yang pertama itu sholatihim. Lihat ayat 2. Sholatihim. Lam alif. Sholatihim. Ayat 9 itu sholawatihim. Ketemu? Masya Allah. Yang pertama satu subjek sholat, satu sholat. Ya, sholat wajib. Tapi kalau sholawatihim, sholat sunnahnya. Jadi apa yang dijaga Ustadz? Satu, sholat sunnah nafilah. Ya, bisa 20 berat Ustadz, oke. 12 berat Ustadz, 10 alhamdulillah, oke Ustadz, 10 bolehlah, tidak apa-apa. Ya, silakan. 12, 20 yang Nabi selalu kerjakan 10, tapi kalau bisa 12 disiapkan istana di surga. Tinggal pilih, mau punya istana di surga apa kontrakan. Bercanda. Jadi sholat sunnah nafilah. Coba sholat sunnah nafilah ada apa aja? Qobliyah subuh, zuhur qobliyah dan ba'diyah maghrib, kemudian isya. Udah 10. Bisa 20. Wah, silahkan. 4, 2. Wah, subhanallah. Jadi pertama sholat sunnah nafilah. Yang kedua sholat sunnah witir. Apa? Sholat sunnah witir. Ya kalau bisa sengantuk-ngantuknya kita sholat sebelum tidur. Ustaz, saya ngantuk banget, capek banget, macet, banyak kerjaan, pusing, ya kan? Banyak di kantor. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Baca surat apa? Al-Mulk. Ada kisah seorang ibu yang diceritakan oleh oleh anak-anaknya. Apa sih amalan ibu kamu? Kok waktu meninggal itu damai, tenang sekali dan harum? Dikatakan, ibu-ibu saya itu sama dengan ibu-ibu yang lain. Cuman satu saja kelebihan daripada ibu saya, tidak pernah tidur kecuali baca surah Al-Mulk. Subhanallah. Ternyata surah Al-Mulk itu adalah surah yang mampu menghindarkan kita daripada siksa kubur. Yang ketiga apa? Salat malam, qiyamul lail, salat tahajudnya. Salat nafilah, salat witir. Kalau nggak bisa witir, baca Al-Mulk. Nggak bisa baca Al-Mulk, apa lagi? Baca doa lah. Bismika Allahumma bismika amut. Gitu. Nggak bisa baca Bismika Allahumma ya bismika amut. Baca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nggak bisa juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidur. Nggak bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai, berikutnya salat tahajud. Ya, salat tahajud. Yang berikutnya salat duha. Salat apa? Duha. Jadi ada berapa? Satu, salat nafilah. Yang kedua apa? Salat witir. Yang ketiga salat tahajud. Yang keempat salat duha. Ustaz, tapi saya itu pengen dapat pulang ke surga, tapi banyak banget pahala saya Ustaz. Pengennya surganya yang tinggi banget. Tambahkan salat syuruk. Salat apa? Syuruk. So, tapi kan di rumah itu kalau kita mau sholat syuruk gimana ya? Habis sholat subuh itu kadang-kadang ada aja kerjaan. Gak apa-apa. Tapi kalau kita di rumah bisa sholat syuruk, Ustaz? Bisa. Di rumah ada mihrab, tempat kita sholat. Pokoknya di situ hanya boleh apa? Sholat saja. Gak ada yang lain. Ibu berdoa di situ, sholat di situ, zikir di situ, bermunajat di situ, bermuhasabah di situ. Maka disebut namanya mihrab. Apa namanya? Mihrab, tempat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, supaya saya dapat pahala yang seperti haji dan umrah bagaimana caranya? Diam di situ, zikir, kalau Anda ikut majelis ilmu di situ, ya, atau baca Quran atau apapun sampai waktu syuruk. Syuruk salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Baru mau jalan pagi kek, atau mau lari pagi kek, atau mau goes kek, silakan. Alhamdulillah. Baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai di situ, pas nih, masa 5 menit. Nah, closing statement, kan? Kalau sudah sampai di situ, ayat 10, ya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah para pewaris.
alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Allahu Akbar. Mereka itulah para ahli waris. Ahli waris apa? Ahli waris surga Firdaus. Maka kita sudah punya rumah di surga. Sudah punya surga di mana? Di rumah. Dan kita juga punya rumah di mana? Di surga. Tapi kalau masuk surga sendirian, itu tidak, kurang sempurna. Masa Mbok Yo suaminya masuk surga, istrinya di neraka? Bisa nggak seperti itu, Ustaz? Bisa. Orang semua nanti akan meninggalkan kita. Teman, saudara, sahabat, kakek, semuanya akan meninggalkan. Istri, teman, semuanya. Anak meninggalkan. Buka surah Abasa. Buka surah Abasa. Oh, Ustaz, nanti saya sama-sama di surga? Belum tentu. Buka surah Abasa. Ketemu surah Abasa? Surah Abasa, surah yang ke-80, betul, Masya Allah, tabarakallah. Ayat 34. Abasa ayat 34. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Saudara. Terus yang kedua. Ayat 35-nya. Dari ibu dan bapak. Lari semuanya. Nggak ada yang mau mendekat. Takut dimintai pertanggungjawaban. Terus. Serta dari istri dan anak-anak. Dari istri dan anak-anak. Istri di sini bukan istri yang sembarangan. Ini istri yang Masya Allah sahib. Nemenin suami dari tidak punya menjadi punya, dari sedih menjadi bahagia, ya, dari bawah sampai ke atas. Tapi dia pun meninggalkan suaminya. Kenapa? Karena ayat berikutnya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Kalau kita sudah menjadi pewaris surga Firdaus, insyaallah, Allahumma amin. Maka yang ketiga, kalau mau dari rumah sampai ke surga, kita harus punya visi masuk surga sekeluarga. Allahumma amin. Jadi apa yang pertama? Bangun surga di rumah. Yang kedua, bangun rumah di surga. Yang ketiga, masuk surga sekeluarga. Coba dihafalin ini sama-sama. Siapa yang pertama? Bangun surga di rumah. Yang kedua, bangun rumah di surga. Yang ketiga, masuk surga udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Hari itu surga akan didekatkan kepada kita. Di saat semua orang tertati-tati, menangis, keringat, takut, dihisab, ditimbang, hisab, mizan, suratul mustaqim, ya, ada orang didatangkan surga di hadapannya. Subhanallah. Dan dikatakan kepadanya lewat malaikat-malaikat itu, udkhuluha bisalam. Masuklah kamu dalam keadaan selamat. Dzalika yaumul khulud. Sekarang sudah waktunya kamu masuk di rumahmu, di tempatmu. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang masuk surga sekeluarga. Barakallahu fikum jami'an. Berikutnya mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Astaghfirullah li wa lakum. Oh, nanya Pak Ustaz. Itu misalnya kalau kayak sholat sunat itu kita udah semua terlaksanakan. Tapi kekhusukannya kurang, gimana tuh Pak Ustaz? Subhanallah. Kita masih merasa kurang gitu. Sudah tuh kadang-kadang ada aja dalam sholat tuh pikirannya terganggu atau apa gitu. Ya. Ya, pertanyaannya bagus ya, kaitan dengan bagaimana rasa kekhusyuan itu. Justru itulah bentuk kekhusyuannya ibu sebenarnya. Jadi khusyuk itu selalu merasa kurang. Khusyuk itu selalu merasa hina. Khusyuk itu selalu merasa di bawah pantauan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan disebut nanti ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka pastikanlah Allah selalu melihatmu. Pertanyaan saya, orang tadi Ibu Sus merasa kurang karena merasa diawasi Allah atau bukan? Merasa, ya Allah, aku tadi kok sholatnya kurang ya. Khusyuk. Hatinya merasa ada Allah. Tapi ada orang sholat Ibu, subhanallah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, keluar pakai sandal coklat, datang pakai sandal hitam. Khusyuk gak tuh? Hati-hati. Khusyuk itu selalu merasa diawasi Allah. Maka ada orang di takbirnya dia khusyuk. Allahu akbar. Takbir khusyuk. Baca doa istiftah khusyuk. Giliran masuk Al-Fatihah karena saking lancarnya yang diingat adalah donat. Alhamdulillahirabbil alamin. Donatnya belum dinaikin nih. Ar-Rahmanir-Rahim. Ntar kalau gosong gimana nih? Itu kan. Ternyata sudah sampai waladdallin, bunyi kompornya. Hati-hati. Maka selalu upayakan ketika kita mau khusyuk, upayakan selalu Allah mengawasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap bacaan sholat kita, itu hakikatnya kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Sus, kalau seumpama datang presiden di depan Ibu, terus Ibu ngomong di depan presiden, kira-kira Ibu ngomong dengan lenggak-lenggok atau dengan penuh wibawa dan juga menjaga kata-katanya? Menjaga kata-kata nggak kira-kira kita? Itu di depan siapa? Presiden. Masa di depan Allah kita nggak menjaga? Maka jaga. Maknai setiap lafaznya. Sayangnya yang ketiga, kita mau khusyuk tapi tidak mau belajar bacaan sholat. Baca alhamdulillahirabbil alamin, baca ayat, baca doa ruku, tapi tidak paham apa sih artinya subhana rabbiyal a'la itu apa. Saya kasih sedikit aja pelajaran yang kita pelajari di kelas majelis tadabbur salat sama Bu Widi itu, kita pelajari kata Rabbun aja, Bu. Subhana rabbiyal a'la. Kalau Ibu pahami subhana rabbiyal a'la, Rabbun itu Allah tempatkan saat kita ruku agar kita paham bahwa aku siap diatur ya Allah. Aku siap memenuhi seluruh apa yang Kau perintahkan ya Allah. Aku siap menerima seluruh perintahmu ya Allah. Rabbun. Jadi ketika kita ruku tidak ada lagi rasa untuk kita ini bersandar kepada manusia. Kita sudah menghadapkan diri kita kepada siapa? Rabbul A'la, yang maha tinggi. Subhanallah. Maka kalau khusyuk dalam sholat itu seringkali masalah kecil itu tidak terasa sama sekali. Masalah besar akan selesai dengan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusyuk dalam sholat. Nah, jadi itu tidak ada masalah. Apapun yang teringat terbisik dalam pikiran kita, selalulah kembalikan bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dan ketika kita merasa kurang, hakikatnya itulah kita khusyuknya sholat kita. Merasa kurang itu penting daripada merasa baik. Tapi ternyata tidak baik. Sampai di situ dulu mungkin jawabannya. Ya, Bu Ibu Sus. Ada pertanyaan lain? Di surat Al-Baqarah itu sudah ada bahwa kita harus beriman pada yang baik, betul, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan beriman pada Al-Quran. Betul. Nah itu juga termasuk orang yang beruntung. Iya. Gimana itu Pak dengan tadi yang Al-Baqarah? Iya. Apa hubungannya Al-Baqarah dengan Al-Mu'minun tadi ya Bu ya? Ya itu saling menguatkan tentunya bahwa inti daripada Islam itu sendiri tidak terlepas dari apa yang kita baca di surah Al-Baqarah tadi. Coba tadi Ibu sebutkan apa? Alladzina apa? Yang pertama apa? Yu'minuna? Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 coba lihat. Ayat ketiga ya Pak. Ya. Alladzina yu'minuna Bil ghaib. Oke. Pertama mengimani yang gaib. Yang kedua apa? Mendirikan sholat. Yang ketiga? Tuh sama nggak dengan yang tadi? Ya, memberikan rezeki yang Allah titipkan kepada
kita. Ini orang yang bertakwa ya? Ya, nanti ketemu sebentar, nanti ketemu. Bagus, Masya Allah. Udah mulai, nah suka nih kalau begini. Jadi yang berpikir itu nggak cuma ustadz, nah, jamaahnya juga berpikir, oke? Nah, apa tadi? Memberikan rezeki yang Allah titipkan. Terus yang keempat apa? Itu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Tahu nggak Ibu poin intinya di mana ayat ini sebenarnya? Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala katakan alif lam mim. Lalu berikutnya apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Makanya Ibu tadi nyeletum. Makanya ini orang bertakwa, Ustaz. Sebentar. Saya kasih dulu sedikit ilmu keyakinan, ilmu keyakinan, kebatinan. Sama enggak kalau saya percaya dengan yakin, sama atau beda? Saya percaya dengan saya yakin, sama atau beda? Mana yang lebih tinggi? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Banyak nggak orang yang percaya kalau Al-Quran itu suci? Coba. Banyak nggak orang yang percaya kalau Al-Quran itu suci? Banyak nggak orang yang percaya Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah? Banyak? Banyak nggak orang yang percaya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak yang percaya? Pertanyaan berikutnya. Subhanallah itu. Jadi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Allah langsung garis bawahi bahwa Quran ini akan hanya menjadi superpower, kekuatan pegangan dalam hidupmu di tengah derasnya ombak dunia kalau kamu tidak ragu, alias yakin. Yakinnya di dalam Islam disebut dengan takwa. Disebut dengan apa? Takwa. Ustaz, apa hubungannya dengan ayat yang tadi kita baca? Sama. Bahwa ternyata yang menang di sisi Allah itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Tangga menuju takwa itu adalah iman. Tangga menuju takwa adalah iman. Tidak semua orang beriman itu bertakwa. Masuk nih materinya Bu ya. Tidak semua orang beriman itu bertakwa. Apa contohnya? Kadang-kala kalau kita mengaku beriman, ada kondisi di mana kita itu dipalingkan oleh syaitan. Padahal kita sedang melakukan aktivitas keimanan. Contoh, mohon maaf Ibu, saya kalau bicara di sini, ini kan sebenarnya aktivitas keimanan. Tidak berkata yang sia-sia, tapi berkata yang bukti iman atau bukan? Tapi ketika hilang ketakwaan dalam diri kita, muncul merasa paling tahu, ngajarin orang, udah muncul tuh. Jadi kalau duduknya saya di sini, bicaranya saya di sini, benar-benar mengeluarkan dari hati yang paling dalam sebagai bentuk ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut dengan takwa. Tapi kalau bicaranya saya di sini ngajarin orang supaya orang itu bilang saya pintar, masyhur, dikenal orang, belum tentu takwa. Paham sampai di sini, Bu? Maka terkadang kita sudah percaya kepada Al-Quran, tapi kita belum yakin kepada Al-Quran. Maka kita harus apa ya? Yakin kepada Al-Quran. Al-Quran itu mampu merubah hati yang gelap, bernama Umar bin Khattab, menjadi hati yang terang menderang, bercahaya dan dikenang sampai akhir zaman. Pertanyaan saya, apakah hati kita lebih keras daripada Umar bin Khattab sehingga Quran tidak mampu merubah hati kita? Atau yang kedua, kita baru percaya kepada Al-Quran, tapi kita belum yakin kepada isi Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Jadi saling mendukung antara Al-Baqarah dengan Al-Mu'minun. Sama-sama menuju kemenangan. Menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka takwa itu apa sih Ustaz? Takwa itu begini Bu. Takwa itu orang-orang yang memiliki rasa khasyah. Rasa apa? Khasyah. Rasa takut.
Bu, kalau ada harimau, ibu menjauh atau mendekat? Kalau ada buaya, diladenin gitu? Enggak. Jangan ya. Kalau ada buaya menjauh. Kenapa kita menjauh? Karena kita apa? Takut. Benar nggak? Ibu takut nggak sama Allah? Berarti menjauh gitu. Itulah takwa. Takwa itu khasyah. Takut yang membuat kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang mendekat. Semakin kita takut, maka semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak suatu masa kita itu dalam posisi, ya Allah, kapan sih pertolongan itu datang? Kok sempit banget hidup ini? Disitulah fungsi takwa. Ya, disitulah fungsi takwa. Kalau dalam kondisi seperti itu, ibu, sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka langsung katakan, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Apa itu takwa? Takwa mampu membelah air yang sama tetapi berbeda tujuannya. Memang air itu dibelah untuk menyelamatkan Nabi Musa, tapi menenggelamkan Fir'aun. Takwa mampu merubah api yang panas menjadi suasana yang adem dan nyaman, seperti Nabi Ibrahim diselamatkan. Jadi puncaknya takwa itu. Saat tidak ada lagi pengharapan kepada makhluk kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena kita rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 214. Coba baca. Mau masuk surga semuanya di sini, Bu? Lu udah ada suaranya, la ilaha. Mau masuk surga semuanya? Alhamdulillah. Tak pikir orang enggak mau ya. Oke, buka Al-Baqarah 214. Lihat. Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214 halaman 33. Ya, boleh Ibu? Ya, silakan. Saya baca. Apakah engkau? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, stop dulu. Siap-siap dilanjutkan nanti ya, biar nyambung dengan pertanyaannya Ibu. Ibu siapa? Ibu Irma. Tadi kata Ibu, apa ya Ustadz hubungannya ya antara Al-Baqarah itu dengan Al-Mu'minun? Al-Baqarah itu menunjukkan orang-orang yang ingin masuk apa? Masuk surga. Dan itu Al-Baqarah menunjukkan tipe-tipe manusia di muka bumi. 1 sampai 5 itu tipe yang selamat. Berikutnya 6 sampai 8 mungkin itu adalah tipe orang-orang yang tidak selamat. Selebihnya sampai 20-an itu tentang orang-orang munafik. Perhatikan Ibu. Ada suatu masa orang yang bertakwa itu akan berharap dirinya masuk surga. Tetapi untuk membuktikan ketakwaanmu itu, kamu perlu diuji dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada yang gaib itu. Di saat semua sibuk menyelesaikan masalahnya dengan relasinya, di saat semua orang sibuk menyelesaikan permasalahannya dengan hartanya, di saat semua orang sibuk menyelesaikan permasalahannya dengan jabatannya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ada orang-orang yang bertakwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu menyelesaikan seluruh masalahnya dengan sekali takbir, Allahu Akbar. Akan diuji seperti itu. Di sini mohon maaf, yang punya jabatan, yang punya gelar, yang punya kedudukan, ada masa kita harus tanda tangan, Ibu. Tidak ada yang melihat itu kita tanda tangan. Pertanyaannya cuma satu, adakah takwa kita di saat kita tanda tangan itu? Dikala yang kita tanda tangan itu adalah sesuatu yang haram, takwa akan bermain di situ. Takwa akan berfungsi di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ingat, walaupun mata manusia tak memandangmu, tapi Allah selalu melihatmu. Kamu akan diuji. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Emang segampang itu kamu mengatakan aku mau masuk surga, tapi kamu belum diuji dengan yu'minuna bil ghaibi? Kapan? Takwa itu betul-betul ada, bukan sekarang, bukan di masjid.
Saat kita diperhadapkan dengan kemaksiatan, disitulah takwa akan muncul. Apa lawannya takwa? Fujur. Apa lawannya takwa? Subhanallah, waktu kita habis ini. Allahu Akbar. Padahal ini bagus sekali nih materinya. Boleh gak saya minta 5 menit lagi, Bu ya? Lawannya takwa adalah fujur. Cara biar kita tahu fujur itu dosa, kemaksiatan, kegelapan. Bagaimana caranya, Bu? Harus hadirkan cahaya. Cahaya itulah takwa. Cara taunya kalau ibu takwa diuji. Kalau sudah diperlihatkan kemaksiatan di depannya, diperlihatkan yang haram di depannya, diperdengarkan yang haram di telinganya. Kalau sudah menjauh, berarti ketakwaannya sudah diuji. Tapi kalau ngedengar yang haram, dengerin aib orang malah seneng, itu takwa tidak main di situ. Oke? Paham sampai di sini? Di sini mau dilanjutkan. Masathumul ba'sa, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, bukan dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, ya Allah, aku kok ngaji tapi bobok piye gitu. Hidup kok makin sempit. Katanya iman itu manis, katanya takwa itu surga, tapi kok aku malah dijauhin teman. Hei, hati-hati. Kamu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini kalau mau dapat gelar tinggi harus diuji enggak, Bu? Harus diuji enggak? Di dunia saja diuji, apalagi di surga. Maka kalau ada datang kepada itu Ibu Irma, ya, datang cobaan itu takwa kepada ibu di depan mata, langsung katakan, lanjutkan, ala sesungguhnya kapankah datang pertolongan Allah? terus Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Subhanallah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Barakallahu fikum. Habis ini sudah tidak ada, kita baca doa boleh? Baik. Astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اكرم لوالدينا كما أكرمونا يا الله muliakanlah orang tua kami sebagaimana mereka memuliakan kami, Allah. Warham liwalidina kama rahimuna. Sayangi mereka, rahmati mereka ya Allah, sebagaimana mereka mencintai dan menyayangi kami, Allah. Allahumma man kana minhum hayyan faj'alhum 'alal istiqamati wa 'ala ta'atik. Ya Allah, siapapun di antara mereka yang masih hidup, maka hidupkanlah dalam keadaan taat dan istiqamah. Wala takhtimhum illa bihusnil khatimah. Dan janganlah engkau tutup usia mereka kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma man kana minhum maitan faj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, siapapun orang tua kami, ayah ibu kami ya Allah yang sudah mendahului kami, maka jadikan daripada tempatnya adalah taman daripada taman-taman surgamu. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jangan jadikan tempatnya adalah dari api neraka ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Mampukan kami senantiasa mengingatmu ya Allah, senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah, dan senantiasa memperbaiki ibadah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya Allah. Kami meminta ridhamu ya Allah. Kami meminta ridhamu ya Allah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada siksaan api neraka-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bika nafsan mutmainnah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan jiwa-jiwa kami hanya tenang bersamamu ya Allah. Tu'minu biliqa'ik ya Allah. Jadikan kami semua yakin akan perjumpaan denganmu ya Allah, dan mampukanlah kami untuk pantas dan memantaskan diri berjumpa denganmu ya Allah.
wa tarda biqadaik. Ya Allah, mampukanlah kami ridha atas segala ketetapan-Mu, atas segala ketentuan-Mu, atas segala apa yang Kamu berikan kepada kami ya Allah. Mampukan kami ridha ya Allah. Wa taqana'u bi ataik. Ya Allah, mampukan kami cukup bersyukur atas apa yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukan hati kami semua ya Allah. Hati pasangan kami, hati anak-anak kami, hati mertua kami, hati menantu kami, hati semua keluarga kami ya Allah. Wa aslih dzata bainina. Perbaiki hubungan kami ya Allah. Wahdina subulas salam ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan keselamatan ya Allah, agar kami termasuk orang-orang yang masuk syurga dalam keadaan selamat ya Allah. Allahumma aftah lana fa innaka khairal fatihin, waghfir lana fa innaka khairal ghafirin, wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim, warzuqna fa innaka khairur raziqin. Ya Allah, bukakanlah segala pintu-pintu kebaikan untuk kami ya Allah, karena sungguhnya Engkau lah sebaik-baik pembuka pintu kebaikan. Dan ampunilah kami ya Allah, karena sungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi ampunan. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami ya Allah, karena sungguhnya Engkau lah sebaik-baik penerima taubat. Warzuqna ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah, karena sungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Rezeki yang menghantarkan kami ke syurga-Mu ya Allah, bukan rezeki yang membawa kami ke neraka-Mu ya Allah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah di antara kami yang punya penyakit ya Allah. Mampukan kami untuk sabar ya Allah. Jadikan itu sebagai penghapus dosa ya Allah. Jadikan itu sebagai pengangkat derajat ya Allah. Dan jadikan itu jalan kami mendapatkan pahala dalam kesabaran ya Allah. Washfi li ukhtina ibu Wati wa ibu Erita ya Allah. Saat sekarang ini ada saudara kami yang sedang sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Angkat penyakitnya Allah, kuatkan ya Allah, berikan ketabahan, panjangkan usianya ya Allah, dalam diberkahi dan dalam taat ya Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya Allah, tak ada penyakit, tak ada mudarat, tak ada manfaat kecuali datangnya dari Engkau ya Allah, karena sungguhnya Engkau yang maha menyembuhkan segala penyakit. Engkau pula lah yang maha memberikan penyakit ya Allah. Maka kami hanya meminta kepadamu ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Maradul qalb, sakit penyakit hati kami ya Allah, penyakit fisik kami ya Allah, penyakit fikiran kami ya Allah, semua penyakit kami ya Allah. Wa mardal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan rubah isi hati kami ya Allah. Kami sudah merasakan manisnya iman ya Allah. Kami sudah merasakan manisnya bermajelis ilmu ya Allah. Jangan cabut nikmat hidayah ini ya Allah. Tapi kami mohon kepadamu ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Sampaikan hidayah ini kepada keluarga kami, anak-anak kami, keluarga kami semuanya dan keturunan kami ya Allah, agar kami semua bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kami mampu masuk syurga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.